Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Wahyu selaku pemangku mata kuliah Kitab Kuning, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi Tugas 11 dulu. Nah, sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Selama Bagil selaku moderator pada kesempatan kali ini. Untuk pemateri 1 yaitu Fitri, pemateri kedua Elga, pemateri ketiga Sabila, pemateri keempat saya sendiri, pemateri kelima Jahid, dan pemateri keenam Repan. Untuk pemateri 1 dipersilakan untuk memaparkan materi ini. Pasal tentang tawakal yaitu pemahaman rezeki. Summa badda talibul ilmi minan tawakal bi orang ini wala yakmal di amal rezeki wala yastaghfiru qalbuhu binali. Itu kemudian pelajar harus bersikap tawakal dalam menuntut ilmu, jangan menyerahkan urusan rezeki dan jangan mengotori hati dengan hal tersebut. Rawu Abu Hanifah radhiyallahu anhu. An Abdullah bin Hasan Az-Zubaydi sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matafaqahu fi dinillahi Allahu ta'ala amahu wa barakuhu fi sunnah kasih." Yaitu Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Hasan Az-Zubaydi, yaitu barang siapa belajar agama Allah maka dia mencukupi kebutuhannya dan memberinya rezeki dari hal yang tidak pernah diduga. Fa inna minashtaghala qalbuhu bi amri rizqi minal quti wal kiswati faqallama yanfaqahu bitasili makari akhlaki wa ma'arif, yaitu orang yang hatinya telah terpengaruh urusan rezeki penjara berkata, tinggalkanlah dan janganlah engkau memburu kemuliaan, duduklah engkau pasti mendapat kesenangan. Qala rajulun liman suril halla awhini faqala hiya nafsuka in lam tuskila syufahalka. Seseorang mohon kepada Mansur al-Hajj, katanya berwasiatlah padaku, maka jawabnya aku wasiatkan nafsumu, jika tidak kamu tundukkan maka kamu akan dikalahkan. Fayanbaghi likulli ahadin an yusri'a nafsuhu bi a'malil khairi hatta la tashtaghala nafsuhu bihada. Maka jangan setiap orang mampu menundukkan nafsunya dengan cara banyak-banyak beramal saleh sehingga tidak ada peluang menuruti hawa nafsu. Selanjutnya alhamdulillah. Kagak. Yang kedua, pengaruh urusan duniawi. Wala yatamal aqilu li amri dunya li annal hamma wal hazana la yadurru musibah wala yanfa'u bal yudirru qalbi wal alq wal badan wa yuhillu bi a'mali khair wa yahtama li amri akhirati li annahu yanfa'u. Tidak sepatutnya bagi orang yang berakal digelisahkan oleh urusan duniawi. Susah gelisah di sini tidak akan dapat menolak musibah, tidak juga bermanfaat, bahkan membahayakan hati, akal, dan badan. Lagi pula merusak amal kebajikan. Tapi hendaklah memusatkan perhatian pada urusan akhirat, karena hal inilah yang bakal bermanfaat. Wa amma qawluhu inna minaz zunubi zunuba la yukaffiru ha illa humul ma'isha wal muradu minhu qadru
hamla yuhilu bi amalil khair wala yusbiru qalba syailat yuhilu bi ihdor qalbi fi sholat fa inna zalika qadra minal ham wa qasbi min amalil akhirihi wala budda litalibil ilmi min takwilil alaiki dunyawiyati bi qudril wa wus'i walihada tarul burba. Adapun hadis Nabi yang bunyinya, sesungguhnya ada di antara dosa-dosa yang tidak dapat dilebur kecuali dengan cara memperhatikan terhadap maisya. Maksudnya adalah seukur yang tidak merusak amal kebajikan dan merusak hati sehingga mendistorsi kekhusyuan dalam sholat. Adanya cara dan kehendak dalam batas tersebut adalah termasuk amal akhirat. Penuntut ilmu juga harus meminimalkan aktivitas duniawiyah sesuai kemampuannya. Karena itulah maka banyak para pelajar yang menyukai gurba atau mengeksalisasi diri. Selanjutnya hidup prihatin wala budda bil ilmi min tahammulil masaqati wa nasabi fis safarin ma'alum kama qala Musa alaihi salam fi safarin ma'alumi walam yunqal anhu dzalika fi ghairihi minal asfar laqad laqina min safarina hadan nasaba. Pelajar harus sanggup menderita susah payah dalam perjalanan belajar atau studi turnya. Sebagaimana pernyataan Nabi Musa alaihi salam, di tengah studi turnya benar-benar saya dapati susah payah dalam perjalananku ini. Padahal keluhan seperti itu tidak pernah terjadi dalam berbagai perjalanan Nabi Musa yang lain. Liyuhama anna safaron alumi la yahlu anin na'al lianna talabal ilmi amrun lazim wa huwa abdulu minal guzawati inda aksaril ulama wal ajru ala qadrin na'abi wa nasoba. Untuk dimaklumi bahwa perjalanan belajar tidak pernah lepas dari kesulitan. Belajar itu pekerjaan agung yang menuntut pendapat mayoritas ulama adalah lebih unggul dibanding berperang. Padahal besarnya pahala sesuai dengan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Faman sabara ala dzalika ta'abi wa jadal ladzatal ilmi tafuqul ladati dunya wa lihada kana Muhammadul Hasani ida sayyirul layaliya wa nahalat lahul muskilati yaqulu aina abna'ul muluki min hadihi ladati. Barang siapa sabar dan tabah dalam menghadapi kesulitan tersebut, maka mendapati kelezatan ilmu melebihi lezatnya dunia. Karena itu Muhammad bin Hasan apabila tidak tidur beberapa malam dan terpecahkan berbagai kemuskilan, maka berkomentar, di manakah letak kelezatan putra-putra raja jika dibanding kelezatan yang aku rasakan kali ini. Lanjutkan. Yang selanjutnya itu ilmu mandat. Bagi tolong ilmi adalah yastagila bisyai'in akhar walil ilmi wala yuridhu anil fikhi. Dianjurkan kepada penuntut ilmu hendaklah tidak terperdaya dengan sesuatu pun selain ilmu dan tidak berpaling dari fikih. Qala Muhammad bin Hasan rahimahullah inna sina'atana hadihi minal mahdi ila rahdi faman arada ja'an yatruka ilmana hada sa'atan fal yatruku sa'at. Dari Muhammad bin Hasan radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya pekerjaan kami ini dimulai dari ayunan atau berbayan sampai masuk bulan gugur. Barang siapa ingin meninggalkan ilmu, maka ilmu kami ini maka akan dijelas oleh zaman. Wadahwala fakihun wa huwa Ibrahimu Jafar ala Abi Yusuf sa'ud ufufi maradi mawtihi wa huwa yadulu binafsihi. Faqala Abu Yusuf rumyul
jimari rokiban abdul amrul zinan falam ya'rifi jawaba wa ajaba bi nafsihi wa huwa an ramiya masiyan ahabu fil awalin. Ada seorang ahli fikih Ibrahim bin Jarrah namanya datang menemui Syekh Abu Yusuf yang kena sakit keras menjelang wafat. Lalu atas kehendak sendiri Abu Yusuf bertanya, mana yang lebih afdal melontarkan roh? Mana lebih afdal melontarkan roh atas kendaraan atau kaki? Setelah Ibrahim menjawab, maka beliau bahwa berjalan kaki itu lebih disukai untuk berroh yang awal. Wahakada yang bagi fakihi ayyastajila bihi jami'i awqatihi fahinadin yajidu ladatan andimatan fi dhalik. Demikian pula dianjurkan kepada ahli fikih agar senantiasa menekuni ilmunya itu sepanjang waktu. Disitulah dia akan menemukan pelajaran yang agung. Wakila Uya Muhammad bin Hasan fil manami ba'da wafatihi wakila lahu kaifa kunta fi hali nazri faqala kuntu muta'amilan fi masalatin min masail mukatabi falam as'un bi furuji. Ada cerita pernah seorang bermimpi bertemu Syekh Muhammad bin Hasan setelah wafatnya. Kemudian orang itu bertanya, bagaimana Tuhan rasakan pada saat nazar? Dan dijawab beliau, di saat itu saya tidak berpikir tentang masalah budak mukabab, sehingga tidak merasakan lolosnya nyawaku. Wakila dikatakan, innahu qalawi akhir umrihi sagolani masailu muqatabi anil jadi lihada yaum wa inna ma qala dzalika tawadhu. Cerita lain mengungkapkan bahwa di akhir usianya Syekh Ibnu Hasan berkata, permasalahan budak muqaddam menjadi terjatuh hingga tidak sempat berkemas menghadapi hal ini. Untuk diketahui bahwa ucapan seperti ini adalah dalam rangka sikap tawadhu. Untuk masalah yang selanjutnya itu faslun fi waqtil tahsili, waktu keberhasilan. Kila waktu ta'allumi minal mahdi ila lahdi. Disebutkan kata mutiara, waktu belajar adalah semenjak ayunan buaya sampai masuk kubur. Bahwa Hasan bin Ziyadin bin al-Mahmudi wa huwa ibnu samanina sanatan wa lam yajid ala firasi arba'ina sanatan wa akta ba'da dhalik arba'ina sanatan. Syekh Hasan bin Ziyad mulai belajar fikih pada umur 80 tahun lalu tidak pernah tidur belajar selama 40 tahun. Kemudian setelah itu menjadi mufti selama 40 tahun. Wal afdalu awqati sarhus sababi wa waktu sahari wa ma baina isa'i. Dan waktu yang paling cemerlang untuk belajar adalah permulaan masa remaja, waktu sahur dan waktu di antara maghrib dan isya. Wa yang bagi ayyastadriqa jami'a awqati fa idza mana min ilmin yastajila bi ilmin akhirah. Namun tetap dianjurkan memanfaatkan waktu yang ada dan belajar ilmu terhadap suatu ilmu, maka beralihlah ke bidang studi lain. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu idza mana min al-kalami yaqul atuli wa na su'ara. Ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bila mana berjenuh dengan ilmu kalam, maka ia bilang, ambilkanlah buku antologi para bujangga. Wa kana Muhammad bin Hasan la yanamu laila wa kana yad'u indahu wa qadira wa kana idza mana min naw'in yad'u fi naw'in akhar yad'u indahu ma wa kana yaqul anu min al-harar ti fala budda min da'ifni bil ma'i bari.
dari Muhammad bin Hasan tidak tidur semalaman untuk menyanding buku-bukunya. Jika merasa jenuh terhadap satu buku, maka berganti buku yang lain. Ia juga menyanding air untuk membasmi tidurnya dan berkata, tidur itu sumber dari panas, maka harus dilawan dengan air. Untuk yang selanjutnya dilakukan oleh dari ini. Kasih sayang dan nasihat. Wa yang bagi ayat menasihah ilmi muslihat nasihat wa hasidin. Fal hasadu yafru wa la yanfa'u wa kana asna. Inna syaitan berhadith rahmatullah alaihi. Yaqulu qulu innal mu'allimi yakunu 'aliman bi anna al-mu'allima yuridu an yakuna talmiduhu fil Qur'ani 'aliman bi barakati i'tiqadi wa syaratihi yakunu benahu 'aliman. Dianjurkan kepada orang ini hendaklah bersikap penyayang, suka menasihati dan tidak hasud atau dengki, karena sikap dengki adalah berbahaya dan pula tidak bermanfaat. Guru kami Syekhul Islam Burhanuddin radhiyallahu anhu berkata, banyak orang berkomentar bahwa putra sang guru bisa menjadi alim karena kemauan keras sang guru untuk menjadikan para murid Al-Quran menjadi alim. Maka atas berkat keyakinan dan kasih sayangnya itulah putra beliau juga menjadi alim. وكان أبو الحسن يحكي أن الصدراء أجل برهان الأئمة جعل وقت التسبيح من الصدر الشهيد رسالته وصدر السعيد تاجته وقت الصحوة الكبرى بعد جميع الأسباب. وكان يقولان إن تيباتنا لكن وتقول في ذلك الوقت. فقال أبوهما رحمه الله إن الغرباء وأولاد الغراء إن يأتون من أقطار الأرض فلا بد أن أقدم أسبابهم فببركة شربته فأقدمه على أكثر الفقهاء أهل الأرض في ذلك العصر في الفقه. Abul Hasan hikayat bahwa Syadrul Ajal Burhanul Alimah membagi waktu mengajar untuk kedua putra beliau, yaitu Syadrul Syahid Isamuddin dan Syadrul Sa'id Tajuddin. Pada waktu agak siangan setelah murid-murid yang lain, komentar mereka berdua pada waktu agak siang seperti ini. Semangat kami telah menurun dan mulai jenuh. Dan jawab sang ayah, orang-orang perempuan dan para putra pembesar pada berdatangan kemari dari berbagai penjuru, maka saya harus melakukan pelajaran mereka. Maka atas berkat kasih sayang tersebut, dua putra guru itu menjadi ahli fikih yang melebihi mayoritas fuqaha di muka bumi pada saat itu. Maka David kedapian. وينبغي أن ينزع أحدا ولا يخاصمه لأنه يضيع أوقاته. Hendaklah orang alim tidak bertikai dan memusuhi orang lain, karena hal itu hanya akan menghabiskan waktu sia-sia. Ila al-muhsinu sayyidzal bi'ahsanihi wal musiku sayfihi masawi. Disebutkan kata mutiara, orang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan orang berbuat kejelekan akan menanggung semua kejelekan. Al-Masyadani Syekhul Imamul Ajal Az-Zahidu Al-Arifu Ruknuddin Muhammad bin Abi Bakr Al-Ma'ruf bi Imam Al-Khawahirah Zadah Al-Mufti Rahimahullah. Qala Al-Masyadani Sultan Al-Syari'ati Yusuful Ma'adani Hadal Syar Syekhul Islam Az-Zahid Al-Arif Ruknuddin Muhammad bin Abu Bakar yang dikenal dengan gelar Imam Muhawwir Zadah Al-Mufti membawakan syair untukku, katanya. Sultan Syariah Yusuf Al-Hamadani membawakan kepadaku syair ini.
دع المرء لا تجزي على سوء فعله سيكفيه ما فيه biarkan orang jangan kau balas kejahatannya, dia akan menanggung seluruh perbuatannya. Qila man arada an yarwama anfa'an anubihi falyaqtarib fayasha'a wa umshiku. Temukan dalam cara bersyaitan yang ini memakan hidung musuhnya, maka bacalah syair berikut berulang kali seperti yang dinyanyikan pada bunyi. Idza sya'a al-qa'an wa tarabina maka tu'lahu dhamman wa tahriqahuhunna farumlil qala wazlan minal-'ilmi innahu man izdada 'ilman zada hasibuhunna. Bila kau ingin musuhmu terhina, terbunuh, susah dan terbakar hidupnya, maka tingkatkan ilmu dan capailah mulia, karena orang dengki akan tambah susahnya bila yang dengki tambah ilmunya. Qila alaika an tastamila bi masalihi nafsika la bi qahri anuka fa idza aqamta masalihi nafsika manu dalika qahra anuka wa iyal kawwal mu'adata fa inna taqwahuka wa tudhi'u aqataka. Ada petunjuk dikatakan kamu harus menghentikan maslahat dirimu, bukan harus mengalahkan musuhmu, karena bila kamu telah membangun maslahat dirimu maka disitulah kalah musuhmu, dan hindarilah bermusuhan karena akan membuka aibmu dan membuang-buang waktumu. Wa'alaika bin amri la siyama bin sufaha qala Isa bin Maryam alaihissalam kahtamilu bin sabihi wahidatin kaitan bahu asyram. Tabahkanlah dirimu dan sabarkan hatimu, terutama dalam menghadapi orang bodoh. Nabi Isa bin Maryam alaihissalam bersabda, tabahkanlah dirimu dalam menghadapi orang bodoh satu kali saja agar kamu beruntung 10 kali. Ya, selanjutnya akan dilanjut oleh saudara Reva. Baik, selanjutnya kita membahas qawaid. Qawaid pada kesempatan kali ini ingin membahas dua materi atau dua poin. Yang pertama ada fi'il mabni ma'lum dan yang kedua ada fi'il mabni majhul, atau yang sering didengar atau yang tidak sering didengar fi'il bina ma'lum dan fi'il bina majhul. Fi'il ma'lum atau fi'il mabni ma'lum, yakni fi'il mabni ma'lum adalah fi'il atau kata kerja yang tidak melibatkan yang melibatkan subjek atau pelakunya. Contoh seperti kataba al-waladu, dan laki-laki itu menulis pelajaran. Dalam kalimat tersebut subjeknya yakni al-waladu yang dalam bahasa Arab disebut fa'il itu kan disebutkan, maka kalimat itu disebut sebagai fi'il bina ma'lum. Nah, kalau fi'il bina majhul atau fi'il mabni majhul itu sebaliknya, yakni objek atau fa'ilnya tidak disebutkan atau tidak dituliskan. Contoh seperti kutiba ad-darsu yang artinya pelajaran telah ditulis. Dalam kalimat tersebut pelakunya itu tidak disebutkan atau dimajhulkan, karena kalimat tersebut lebih fokus pada objek yang dikenai pekerjaan. Perubahan fi'il ma'lum atau bina ma'lum ke bina majhul itu biasanya terjadi pada perubahan huruf vokal yang terjadi pada huruf pertama dan tengah-tengah si fi'il atau kata kerjanya.
Terus si fa'il itu diganti dengan naibul fa'il atau mengganti subjek yang berbentuk rofa. Jadi si subjek yang menggantikannya itu halamatnya rofa. Contoh perubahannya fi'il bina malumnya nasoro zaidun amron, yang artinya Zaid menolong Amr. Sedangkan perubahannya yang menjadi majhul menjadi musyiro amrun, yang artinya Amr telah ditolong. Mungkin sekian moderator. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi diskusi. Udah menyatakan. Nah, kami telah menyiapkan 6 pertanyaan dan 6 jawaban. Dan pertanyaan pertama yang akan dijawab Fitri, kepadanya dipersilakan. Jadi pertanyaannya itu apa perbedaan fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul? Jawabannya fi'il mabni majhul adalah kata kerja aktif. Jawabannya fi'il mabni ma'lum adalah kata kerja aktif yang disebutkan fa'ilnya atau pelakunya, sedangkan fi'il mabni majhul yaitu kata kerja yang dihilangkan fa'ilnya dan digantikan tempatnya oleh maf'ul bih yang disebut naibu fa'il. Oke. Untuk pertanyaan kedua yaitu apa yang dimaksud dengan tawakal dalam bentuk ilmu yang kemudian kita tahu yang akan dijawab oleh Elga. Apa yang dimaksud dengan tawakal dalam menuntut ilmu menurut kitab Ta'lim Ta'lim? Jawabannya, tawakal dalam menuntut ilmu adalah sikap pasrah kepada Allah dalam urusan rezeki dan kebutuhan hidup tanpa membiarkan hal-hal duniawi mengganggu fokus belajar. Disebutkan bahwa siapa yang mempelajari agama Allah, maka Allah mencukupi kebutuhannya dan memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Untuk pertanyaan ketiga yaitu mengapa penuntut ilmu dianjurkan untuk hidup prihatin? Yang akan dijawab oleh Sabila. Mengapa penuntut ilmu dianjurkan untuk hidup prihatin? Jawabannya itu karena menuntut ilmu adalah tugas agung yang memerlukan pengorbanan, kesabaran, dan ketekunan. Hidup prihatin membuat pelajar lebih fokus, tidak terlena oleh kenikmatan dunia, dan lebih merasakan kelezatan ilmu yang melebihi kesenangan duniawi. Untuk pertanyaan ketiga, Pak. Untuk pertanyaan yang keempat, apa yang menjadi pendahulu dari terlalu memikirkan urusan dunia bagi penuntut ilmu? Yang akan dijawab oleh saya sendiri. Apa yang menjadi pendahulu dari terlalu memikirkan dunia, urusan dunia jadi penuntut ilmu? Karena memikirkan dunia secara berlebihan dapat merusak hati dan mengganggu akal, merusak amal kebajikan dan menghilangkan kekhusyuan dalam ibadah. Hal ini juga menyulitkan pelajar untuk meraih kemuliaan akhlak dan tujuan dunia. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa nasihat Mansur Al-Hallaj kepada orang yang meminta wasiat darinya? Yang akan dijawab oleh Gai Arifin. Jawaban, ya, apa nasihat Mansur Al-Hallaj kepada orang yang meminta wasiat darinya? Jawabannya, ia berkata, aku wasiat nafsu, jika tidak kamu tunjukkan, maka kamu akan dikalahkan olehnya.
Ini mengajarkan pentingnya mengendalikan hawa nafsu agar bisa istiqomah dalam amal dan ilmu. Untuk pertanyaan kelima yaitu mengapa? Untuk pertanyaannya yang keenam, mengapa penting bagi penuntut ilmu untuk tetap fokus pada ilmu dan tidak tergoda oleh hal lain? Yang akan dijawab oleh saudara Revan. Baik, pertanyaan terakhir. Mengapa penting bagi penuntut ilmu untuk tetap fokus pada ilmu dan tidak tergoda oleh hal lain? Jawabannya, karena ilmu itu amal sepanjang hayat. Seperti dikatakan oleh Muhammad Ibnu Hasan, pekerjaan menuntut ilmu itu dimulai dari buayan hingga liang lahat. Jika seseorang berpaling dari ilmu, maka ia akan tertinggal pada zaman. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.